Baik, kita lanjutkan kali ini nomor 13 dari uji kompetensi 2 bab turunan fungsi PR Intan Pariwara. Sebuah kapur barus berbentuk bola dengan diameter 4 cm. Oke, yang pertama bentuknya dulu bola, kita harus tahu rumus volumenya ya. Volume bola adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. Volume bola. Kapur barus tersebut menyublim hingga volumenya berkurang sebanyak 0,3 pi per hari. Laju pengurangan panjang jari-jari kapur barus pada saat jari-jari kapur barus 0,5 adalah berapa? Jadi maksudnya gini, semakin kecil kan ukuran jari-jarinya juga semakin berkurang ya. Yang ditanyakan itu dia tuh berkurang berapa senti sih setiap harinya gitu. Baik, rumus yang kita gunakan adalah aturan rantai. Coba disimak. Turunan Y terhadap X atau dy dx itu bisa kita kerjakan turunan Y terhadap U, lalu turunan U terhadap V, lalu turunan V terhadap X. Artinya kita bisa turunkan secara bertahap. Misalkan Y diturunkan terhadap U dulu, lalu U terhadap V, lalu V terhadap X. Nanti seperti ini ya. Volume itu terikat oleh jari-jari nilainya. Ya. Jadi kalau jari-jarinya berubah, volumenya berubah. Sementara jari-jari di sini terikat oleh waktu. Kalau waktunya semakin lama, jari-jarinya semakin berkurang. Itu bisa kita tulis hubungan aturan rantai, ya. Tadi kan volume terikat oleh jari-jari, jari-jari terikat oleh waktu. Maka kita tulisnya seperti ini. Turunan dari volume terhadap waktu itu adalah turunan dari volume terhadap jari-jari dikalikan turunan dari jari-jari terhadap waktu. Jadi seperti itu. Jari-jari terikat oleh waktu, volume terikat oleh jari-jari. Jadi nanti kita menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan materi ini ya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui bahwa diameter mula-mula 4, laju perubahan volumenya itu bisa kita tulis. Ini kan laju perubahannya adalah senti kubik per hari. Berarti itu sudah langsung yang volume per waktu. Kita tulis dV per dt adalah 0,3 pi. Itu diketahui soal. Yang ditanyakan adalah laju perubahan jari-jari, yaitu diferensial Y terhadap T. Laju perubahan jari-jari terhadap waktu. Oke. Penyelesaian, kita harus tahu dulu volume bola ya. Volume bola dalam R. Jadi volume itu terikat oleh R. Variabel R ya. Jadi rumusnya adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. Sekarang kita turunkan laju perubahan volume bola, kita turunkan terhadap R ya. Jadi kalau R-nya berubah, bolanya berubah seperti apa? Kita tulis turunan V terhadap R adalah, ini kita turunkan. Caranya adalah 3-nya ke depan, 4 per 3 kita tulis, lalu pi R pangkat 2. Jadi pangkatnya berkurang 1. Ini kita coret, sehingga kita peroleh apa? 4 pi R kuadrat. Itu adalah turunan dari volume terhadap R, jari-jari. Oke, ini sudah kita ambil. Yang berikutnya, kita gunakan aturan rantai untuk menentukan laju pengurangan volume terhadap waktu. Jadi, volume terhadap waktu adalah volume terhadap jari-jari, dilanjutkan jari-jari terhadap waktu. Seperti yang saya tulis tadi ya. Hubungannya seperti itu. Oke, dV per dt adalah perubahan volume terhadap waktu. Kita sudah punya tadi dV per dt-nya, yaitu yang ini. Kita tulis di sana. Kemudian yang dV per dr, turunan volume terhadap jari-jari sudah kita punya juga 4 pi R kuadrat, kita taruh sini. Oke, selebihnya kita pindah ruas. Yang ini jadi penyebut, jadi membagi ya. Kita peroleh 0,3 pi per 4 pi R kuadrat. Oke, di sini kita boleh sederhanakan pi-nya karena sama. Kita coret, kita peroleh dr dt adalah 0,3 dibagi 4 R kuadrat. Oke, ini adalah rumus laju perubahan jari-jari terhadap waktu. Sekarang yang ditanya jari-jarinya berapa nih? Pada saat jari-jarinya 0,5 ini, rumus diperoleh seperti ini. Kemudian pada saat jari-jarinya 0,5 cm, maka kita tinggal memasukkan saja R-nya dengan 0,5 cm. 0,5 itu adalah setengah dikuadrat itu seperempat. 4 kali seperempat adalah 1. Sehingga 0,3 dibagi 1 tetap 0,3 cm per hari. Oke, seperti itu kira-kira pembahasannya.
Jadi aturan rantai dipakai ketika ada hubungan yang bersambung ya. Ini kan volume terhadap waktu itu kan terikat dulu oleh volume terhadap jari-jari, lalu jari-jari terikat oleh waktu. Semakin lama semakin berkurang jari-jarinya. Karena jari-jarinya semakin berkurang, maka semakin lama volumenya juga berkurang. Itu yang kita maksud di sini ya, aturan rantai. Oke, soal yang sejenis dengan ini adalah nomor 14. Namun sudah saya coba pembahasannya, membahas ini, namun tidak ada jawabannya di pilihan ganda. Saya yakin ada angka yang salah ketik mungkin ya, atau mungkin satuan yang beda atau bagaimana, saya tidak tahu. Oke, sebuah mesin mengisikan cairan cat ke dalam kaleng dengan debit 0,6 liter per detik. Oke, di sini liter nanti kita ubah jadi senti ya, karena di sini semuanya dalam bentuk senti, ini juga senti, jadi biar seimbang, biar sinkron. Kaleng tersebut berbentuk tabung. Jika panjang jari-jari kaleng adalah 8, lalu laju pertambahan tinggi cat pada saat tinggi cat sama dengan 10 cm adalah berapa? Namanya, ini kaleng ya, namanya dikasih cat diisi, maka tinggi cairannya akan semakin naik. Nah, yang ditanyakan laju perubahan tingginya itu berapa gitu. Di sini ada jari-jarinya 8, nanti kita coba hitung. Baik, kita tulis dulu yang diketahui. Debitnya adalah 0,6 liter per detik. Ini coba saya ubah jadi cm kubik karena yang lain juga cm. Jadi liter itu sama saja desimeter kubik. Jadi kalau mau ke senti kita kalikan 1000 ya. Nanti jadi cm kubik. Hasilnya 600. Jari-jari dari kaleng adalah 8. Tinggi, di sini tinggi saya pakai H, tidak pakai T karena T nanti untuk waktu ya, dalam detik. Oke, tingginya adalah 10 cm. Yang ditanya saat tingginya 10 cm. Next. Ditanyakan adalah laju perubahan tinggi saat ketinggian kalengnya 10 cm. Oke. Kita paham dulu volume tabung. Volume tabung adalah pi r kuadrat T. T itu tinggi ya. Di sini tingginya saya pakai H atau height. Pi r kuadrat H. Tadi R-nya sudah jelas bahwa 8 ya. Jadi pi 8 kuadrat H atau 64 pi H cm kubik. Itu adalah untuk volumenya. Oke, berikutnya. Laju perubahan volume terhadap tinggi air. Jadi gini, rumus volume ini kaitannya adalah sama si H, tergantung hanya berapa. Kalau hanya naik, dia ikut naik ya. Kalau hanya turun, dia ikut turun. Gitu. Jadi kita cari dulu laju perubahan volume. Artinya kita turunkan volume terhadap tingginya, terhadap H. Ini kita cek. Kalau ini 64 pi H diturunkan, berarti hanya hilang ya, tinggal 64 pi. Itu kayak 64 X diturunkan terhadap X, tinggal 64 seperti itu. Jadi 64 pi H diturunkan terhadap H tinggal 64 pi. Oh iya, kita perlu paham konsepnya. Yang dipakai adalah aturan rantai sama kayak tadi. Di materi ini adalah rantainya seperti ini. Volume itu terikat oleh tinggi. Dan tinggi si tabung terikat oleh waktu. Semakin waktunya nambah, maka isian air ini ya, isian cat ini tingginya semakin naik. Kalau tingginya semakin naik, maka volume dari catnya juga semakin naik seperti itu ya. Jadi volume terhadap waktu itu sama saja volume terhadap tinggi dikalikan tinggi terhadap waktu. Oke. Laju perubahan volume terhadap waktu. Tadi udah dijelaskan di sini, perubahan volume terhadap waktu adalah 0,6 liter per detik atau 600 cm kubik per detik. Oke, sekarang kita tulis aturan rantainya. Volume terhadap waktu itu sama saja laju volume terhadap tinggi dikalikan laju tinggi terhadap waktu. Oke. Volume terhadap waktu sudah ada di sini, 600, kita tulis 600. Kemudian untuk volume terhadap tinggi sudah ada 64, kita taruh sini. Inilah yang ditanya, yaitu turunan atau laju ketinggian terhadap waktu ya, dH per dt. Oke, 64-nya kita pindah ke bawah. 600 per 64 dH per dt, kalau ini kita sederhanakan nanti jadinya 600 jadinya 75 per 8 pi ya, 75 per 8 pi.
Oke, di sini 75/8pi tidak ada kaitannya sama H. Jadi mau hanya 10, mau hanya berapa tidak ngefek ya. Saat hanya 10, nanti DH DT tetap saja 75/8pi. Dan di sini saya tidak melihat ada opsi yang jawabannya seperti ini. Entah salah soal bagian mana kita tidak tahu ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 15. Galih akan membuat kotak menggunakan selembar kertas tebal. Ini kertasnya berupa persegi 70 kali 70. Skema yang dibuat Galih ditunjukkan pada gambar di samping. Pada bagian yang diarsir berbentuk persegi sama besar, jadi yang ini. Yang diarsir ini ya. Bagian itu akan dipotong, lalu sisa kertas ditekuk sehingga membentuk balok tanpa tutup. Jadi setelah ini dipotong, ini nanti hilang, digunting. Terus nanti ini ditekuk di sini, ditekuk di sini, ditekuk di sini, ditekuk di sini, lalu ini dibawa naik sehingga membentuk semacam wadah seperti ini ya, tanpa tutup. Nanti yang berbentuk akan seperti ini. Nah, oke, kita cek. Kalau di sini 70, kemudian sudah terpotong sepanjang X, maka yang di dalam ini sampai sini itu tersisa 70 min 2X. Yang ini juga sama, 70 min 2X. Sehingga nanti ukuran si baloknya adalah 70 min 2X, lebarnya juga 70 min 2X. Nah, yang X potong ini akan menjadi tinggi ya. Jadi kalau kita bayangkan itu kalau kita tekuk, maka X ini akan menjadi tinggi dari balok dengan alasnya ukuran 70 min 2X kali 70 min 2X. Ya, itu yang perlu kita pahami. Oke. Berapakah ukuran sisi persegi yang dipotong? Kita ditanya berapakah X itu agar volume kotak yang diperoleh itu maksimum. Kita motong X-nya berapa? Jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil ya, agar volumenya maksimum. Oke, yang kita butuhkan adalah rumus volume. Konsepnya, kalau pengen mencari fungsi itu maksimum, kita turunkan sama dengan 0. Kalau tadi pengen mencari volume maksimum, berarti nanti V aksen X harus 0, seperti itu ya. Oke, kita cari dulu rumus volumenya. Rumus volumenya kita cari dulu. V X adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya si balok ini adalah 70 min 2X, lebarnya juga 70 min 2X, dan tingginya adalah X. Ini kita kalikan dulu. Saya kalikan dulu yang 70 kali 70, itu 4.900. 70 kali ini min 140X, ini kali ini min 140X, min 2 kali min 2 itu plus 4X kuadrat, tutup masih dikalikan X. Kita hitung dulu. 4.900 min 280X ya, ditambah 4X kuadrat dikalikan X. Kita kalikan masuk lagi. 4.900X dikalikan ini jadinya 280X kuadrat, dikalikan lagi jadinya 4X pangkat 3. Baik, inilah rumus volume. Ya, inilah rumus volume. Kita akan mencari X-nya berapa agar volume ini maksimum. Sesuai syarat yang saya tulis tadi bahwa V aksen harus 0 ya. Jadi kalau pengen volumenya maksimum, maka V aksen X harus 0. Kita turunkan menjadi 4.900, X-nya hilang. 2 kali ini adalah 560 ya. X. 4 kali 3 itu 12. X kuadrat sama dengan 0. Seperti ini. Oke, berikutnya ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 2 dulu. Oh ya, saya tulis dulu dari yang kuadrat ya biar bagus. 12X kuadrat min 560X ditambah 4.900. Kita bagi 2 bisa, jadinya 6X kuadrat min 280X ditambah berapa ini? 2, 4, 50. Sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya. Pemfaktorannya lumayan repot karena angkanya sangat besar. Pertama kita kalikan dulu 6 kali 2450. 6 kali 2450 itu nanti hasilnya adalah 14.700. Ini kita cari perkalian berapa kali berapa yang bisa ke angka 280.
ternyata dia adalah min 70 dikalikan min 210, itu hasilnya itu. Maka kita siapkan bentuknya, yaitu 6x per 6, ini min 70, ini min 210. Ini kita bagi 3 dulu, kita bagi 3 dapat 2, kita bagi 3 dapat 2x min 70. Kemudian yang ini kita bagi 2, dapatnya 3x min 35. Jadi faktornya adalah 3x min 35 dan 2x min 70. Oke, ini berarti x-nya 35 per 3, atau yang ini x-nya 70 per 2 atau 35. Kalau kita lihat ya, kalau kita motongnya x-nya 35, logikanya 35 itu berarti segini ya, separuh. Ini 35, ini juga 35. Kalau itu kita potong, maka tidak akan membentuk yang namanya persegi atau nggak bisa membentuk balok ya. Jadi yang ini kita tidak pakai, tidak memenuhi. Kita pakai yang x-nya yang 35 per 3. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus cepat, yaitu tinggal kita kalikan 1/6-nya saja. Ini sudah saya coba di beberapa soal, bisa. Yaitu kalau pengen mencari x yang ini adalah tinggal 1/6 dari sisinya. Jadi kalau di situ berapa? 70 ya, 1/6 kali 70 yang hasilnya nanti 35 per 3 ya. Khusus bentuk soal seperti ini. Next, nomor 16. Nurma melakukan percobaan dengan melambungkan bola ke atas. Ketinggian bola pada saat T dinyatakan HT sama dengan min 3T kuadrat plus 6T. T dalam detik, H dalam meter. Ketinggian maksimum bola adalah berapa? Oh ya, kalau kita mencari maksimum dari suatu fungsi, kita cukup cari turunannya sama dengan 0. Berarti kalau pengen mencari tinggi maksimum, kita tinggal ambil saja turunan dari H sama dengan 0 ya. Min 3T kuadrat turunannya 2 kali min 3 itu min 6, T kuadrat jadinya T, plus 6T jadinya 6. 6 sama dengan min 6T ke kanan jadi 6T, kita peroleh T-nya 1. Kalau sudah kita masukkan tingginya yaitu HT sama dengan H1, 1 masukin ke sana ya, berarti min 3 kali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1. Min 3 ditambah 6 sama dengan 3 meter. Oke, berikutnya nomor 17. Bu Lisa mempunyai pita hias sepanjang 300 cm. Seluruh pita tersebut akan digunakan menghias tepi kain berbentuk persegi panjang. Oke, ini saya buatkan dulu persegi panjangnya. Oke, misalkan ini panjang, ini lebar. Bu Lisa ingin kain yang dihias seluas-luasnya. Jadi pengen kain yang dihias seluas-luasnya. Luas kain maksimum yang dapat dihias berapa? Oke, caranya gini. Kalau dia bilang pitanya itu 300 cm, itu berarti akan dibuat menjadi keliling. Ya, karena mengelilingi ya. Di keliling adalah 300 cm. Padahal keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti panjang ditambah lebar adalah cuma 150. Kita buat lebar sama dengan berarti 150 min P, kita anggap persamaan pertama. Nah, yang dicari adalah luas maksimum. Kita cari rumus luas. Luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya tetap P, nah lebarnya tadi sudah kita ganti menjadi 150 min P. Kita kalikan masuk jadinya 150 P min P kuadrat. Nah, kalau pengen mencari luas maksimum, maka luas aksen harus 0 ya. Di sini satuannya P ya. Atau luas aksen saja. Luas aksen sama dengan 0. Ya udah. Luas aksennya berarti 150 diturunkan 150 P jadi 150 min P kuadrat jadi min 2P. Min 2P ke kanan jadi positif, lalu P-nya jadinya 75. Nah, tadi lebarnya berapa? Lebarnya adalah 150 min P, berarti 150 min 75 sama dengan 75. Oke, sekarang kita cari luasnya. Jadi, luasnya adalah panjang kali lebar. Tadi panjangnya 75, lebarnya juga
75. Kita peroleh hasilnya adalah 75 kuadrat, yaitu 5625. Jawabannya 5625E. Kita lanjutkan. Sebuah industri sepatu skala kecil memproduksi X pasang sepatu setiap jam. Oke, yang diproduksi adalah X pasang. Biaya produksi setiap pasang, hati-hati. Ini masih setiap, berarti nanti perlu dikalikan X. Jadi kalau yang diketahui masih setiap, ya, kita perlu kalikan X. Maka biaya produksi total minimum per jam adalah berapa? Oke, kita cari untuk rumus biaya total ya. Oke, katakanlah biaya itu B. Biaya total adalah banyak yang diproduksi yaitu X dikalikan dengan biaya setiap unitnya ya, setiap pasangnya. Jadi kalau ini katanya setiap, berarti harus kita kalikan X, yaitu 2X min 40 plus 500 per X. Kita kalikan masuk menjadi 2X kuadrat min 40X, ini kalikan tinggal 500. Nah, kalau pengen biaya minimum, berarti rumus B aksen itu harus 0 ya. Oke, turunannya adalah 2X kuadrat turunannya 4X min 40X turunannya min 40, 500 turunannya 0 sama dengan 0. 4X sama dengan 40, kita peroleh X-nya 10. Oke, setelah tahu X-nya 10, kita pengen mencari biayanya berapa. Kita tinggal masukkan ke rumus B 10 ke situ ya, berarti 2 kali 10 kuadrat dikurangi 40 kali 10 ditambah 500. Ini 100 kali 2 berarti 200. 40 kali 10 itu 400 ditambah 500. Setelah kita hitung nanti jadinya 300, kemudian ini ada kata ribu ya, 300.000. Ini saya tidak tahu soalnya salah di mana, tapi jawabannya yang benar adalah 300.000, tidak ada di pilihan ganda. Nomor 19. Sebuah industri kerajinan dapat membuat paling banyak 16 unit kerajinan per minggu. Biaya produksi yang diperlukan untuk membuat X unit kerajinan adalah sekian. Hati-hati, ini sudah bukan per unit ya, ini sudah X unit. Jadi jangan dikalikan X lagi. Beda dengan soal sebelumnya, dia hanya per unit, maka kita kalikan X. Kalau ini sudah X unit itu sekian, ini sudah biaya total. Hasil penjualan X kerajinan tersebut adalah sekian. Jadi ini biayanya, ini hasil jualnya, yang ditanyakan keuntungan. Jadi keuntungan adalah harga jual, jadi misalkan keuntungan ya, itu adalah harga jual dikurangi biaya produksi. Ternyata harga jualnya itu 3X pangkat 3 min 60X kuadrat plus 600X plus 3.000. Ini kita kurangi dengan harga belinya yaitu ini ya, harga produksinya, yaitu X pangkat 3 plus 21X kuadrat min 480X plus 2000. Oke, ini minnya nanti kita masukkan ke semuanya, sehingga kita tulis dulu. Oke, min masuk jadi min X pangkat 3, min jadi min 21X kuadrat, min jadi plus, min masuk jadi min 2000. Kita hitung dari yang kuadrat, dari yang pangkat 3, ini jadinya 2X pangkat 3, min 60 kuadrat sama min 21 jadinya min 81X kuadrat, 600X sama 480X itu 1080X, 3000 dikurangi 2000 itu 1000. Oke, ini adalah fungsi keuntungannya, langkah pertama. Oke, saya lanjut di sini. Langkah kedua yang ditanyakan adalah keuntungan pengennya maksimum, berarti keuntungannya kalau pengen maksimum kita tulis keuntungan aksen harus 0. Kita turunkan 2X pangkat 3 turunannya adalah 6X kuadrat min 81X kuadrat turunannya adalah min 162X. 1080X tinggal 1080, 1000 jadinya 0 sama dengan 0.
Baik, ini semuanya bisa kita bagi 6 sehingga kita peroleh X kuadrat min 27X ditambah 180. Bisa kita faktorkan saja. Setelah kita faktorkan hasilnya nanti 12 dan 15 min semua. Sehingga kita peroleh X-nya 12 atau X-nya 15. Nah, kita tidak tahu antara 12 sama 15 manakah yang menghasilkan keuntungan maksimum. Kita cari grafiknya naik atau turunnya di mana. Kita cek seperti ini. Kita cari jenis stasionernya ya. Kita cari jenis stasionernya. 12 dan 15. Oke, kita cek angka sembarang. Misalkan di sebelah kiri ada X sama dengan 0, kita uji ya. Di sini kita uji X sama dengan 0 ke K aksen. Ternyata dimasukin ke sini 0, 0, 180 ya. Alias positif. Berarti 0 di sini menghasilkan tanda positif, di sini negatif, di sini positif. Padahal kalau turunan pertama positif, maka kurva itu akan naik. Kemudian kalau negatif kurva itu turun. Kalau ini naik, positif naik. Sehingga diperoleh mana sih yang menghasilkan maksimum? Adalah yang 12. Karena setelah naik dia turun. Berarti di sini dia puncak atasnya. Kalau yang 15 nanti yang stasioner minimum, karena setelah turun dia naik ya. Jadi jawabannya adalah stasioner maksimumnya itu di X sama dengan 12. Jawabannya yang 12. Bukan yang 15 ya. Jawabannya yang 12. Walaupun dua-duanya ada. Oke, terakhir nomor 20. Sebuah industri kecil memproduksi X unit barang, biaya produksi X unit barang tersebut sebesar sekian. Ini adalah udah biaya X unit, bukan per unit, jadi tidak usah dikalikan lagi. Harga jual per unit barang dihasilkan adalah sekian. Nah, hati-hati. Harga ini adalah masih per unit. Berarti kalau semua, kalau total, nanti perlu dikali X. Hati-hati ya. Untuk biaya produksi itu sudah X unit, berarti udah semuanya. Kalau harga jualnya masih per unit. Jika semua hasil produksi terjual, maka keuntungan maksimum. Jadi kita cari dulu untuk rumus keuntungan ya. Katakanlah K, yaitu harga jual. Keuntungan itu jual dikurangi biaya. Harga jualnya adalah 200.000, tapi hati-hati di sini ribunya kita simpan, maka ini ribunya juga kita simpan ya. Jadi harga jualnya itu 200 kali X. Kenapa dikali X? Karena ini masih harga per unit. Kalau jualnya X unit ya 200 X ribu. Nah, ribunya kita simpan ya. Biayanya adalah ini X pangkat 3 min 72 X kuadrat min 100 X. Ini masih ada kata ribu. Oke, kita hitung lagi. Minnya masuk. Minnya masuk jadi plus. Minnya masuk jadi plus. Kita tulis dari yang pangkat 3, 200 tambah ini jadinya 300. Yang kuadrat dulu ya. 72X kuadrat, ini plus 300X. Oke. Sekarang kita cari keuntungan maksimumnya ya. Keuntungan maksimum dicapai saat turunannya K harus 0. Turunannya apa ini? Min 3X pangkat 2. 2 kali 72 itu 144, X pangkat 2 jadi pangkat 1, 300X tinggal 300 sama dengan 0. Oke, semuanya kita bagi dengan negatif 3. Ini jadi X kuadrat, ini jadi min ya, karena dibagi negatif 48, ini jadi min 100. Kita cari faktornya. Ternyata X-nya nanti adalah 50 dan 2 min 50 plus 2, atau X-nya adalah 50 atau X-nya negatif 2. Negatif 2 tidak memenuhi karena X itu banyak barang, nggak mungkin negatif. Kita peroleh X-nya 50. Nah, kita kalau pengen mencari keuntungannya berapa, berarti kita mencari nilai keuntungan K dari 50. Kita masukin ke rumus K, yaitu min 50 pangkat 3 plus 72 kali 50 kuadrat ditambah 300 kali 50. Masuk ke rumus K ya, yang ini ya. Oke, ini jadinya min
125.000. Kemudian ini kalau kita hitung nanti 72 kali 2500, ini jadinya 15.000. Kita hitung lagi. 72 kali 25 ini hasilnya 180, masih 1000 ditambah 15.000. Ingat ini tadi semua rumusnya masih ada ribunya ya, kita simpen tadi Rp1.000-nya. Kita hitung hasilnya adalah 70.000, di sini masih ada 1000, berarti 70 juta. Iya, jawabannya yang C. Oke, itu tadi pembahasan untuk soal cerita dari UK 2 ya, fungsi, turunan fungsi dari Perintan Pariwara. Semoga bermanfaat, selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.